Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irfanul Hakim dengan NPM 24 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Ma'arif Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah keterampilan dalam bimbingan dan konseling. Nah, di dalam video ini saya akan menampilkan layanan proses konseling yang memiliki 7 keterampilan sebagai berikut. Mari kita saksikan videonya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video praktek konseling, saya akan menjelaskan sedikit mengenai keterampilan dalam konseling, yaitu ada 7. Yang pertama, keterampilan attending. Keterampilan attending adalah mengkomunikasikan pesan melalui isyarat nonverbal positif, bahwa konselor mencurahkan perhatian yang tidak pecah kepada konseli. Jika kita memberikan perilaku atau memberikan perhatian kepada orang lain, akan membuat orang lain tersebut penting. Yang kedua, keterampilan konfrontasi. Keterampilan konfrontasi ialah kemampuan mengenali dan memberikan tanggapan, mengkomunikasikan, memberi balikan atas ketidaksesuaian antara perilaku seseorang dengan apa yang dikehendakinya. Yang ketiga, keterampilan bertanya dan membuka percakapan. Teknik meningkatkan keterampilan bertanya adalah mengikis kebiasaan menggunakan pertanyaan manipulatif sehingga mereka yang diberi pertanyaan bisa memiliki kesempatan lebih luas untuk terbuka, kreatif, dan bersedia membagi. Yang keempat, keterampilan genuine. Untuk mempelajari keterampilan genuine, kita harus memahami dan mengungkapkan secara akurat perasaan nyata diri kita terhadap orang lain. Dalam hal ini, tujuannya yaitu membagi perasaan terhadap apa yang orang lain katakan atau lakukan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan perasaan itu. Yang kelima, keterampilan eksplorasi. Keterampilan eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. Hal ini penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutupi diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya. Yang keenam, keterampilan empati. Keterampilan empati berarti memahami individu secara penuh bahwa perasaan permukaan mereka maupun perasaan pikiran dan motif dan terdalam mereka bisa dimengerti. Dan yang terakhir, keterampilan paraphrasing. Keterampilan ini melibatkan perilaku mendengarkan secara penuh persoalan orang itu sendiri dan kemudian meringkas problem itu dengan memberi sorotan baru kepada klien tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai 7 keterampilan dalam konseling. Selanjutnya mari kita simak videonya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Jadi kenapa, Nak? Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah cukup baik Pak. Bapak lihat wajahmu terlihat sangat murung dan tidak bersemangat. Apa mungkin ada sesuatu yang mengganggu perasaan kamu atau masalah sehingga kamu datang menemui Bapak? Ya Pak, jadi maksud kedatangan saya ingin berkonsultasi dengan Bapak. Oh, begitu rupanya. Mungkin bisa kamu ceritakan problem apa yang kamu alami agar kita dapat menyelesaikan masalah kamu bersama-sama. Tapi saya takut dan ragu jika masalah saya diketahui oleh orang lain. Wah, tentang persoalan itu kamu nggak perlu khawatir, Nak. Di sini Bapak akan menjaga privasi konseling. Sebab di dalam proses konseling itu memiliki teknik serta asas-asas yang harus dijaga dan dimiliki oleh seorang konselor. Nah, dan yang harus kamu ketahui, salah satu asasnya adalah asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir masalah kamu itu diketahui oleh orang lain. Oh seperti itu. Syukurlah Pak, semoga masalah saya dapat teratasi dan menemukan jalan yang terbaik. Iya, Bapak juga berharap seperti itu. Semoga kita dapat menyelesaikan masalah kamu itu dengan baik. Jadi kalau boleh Bapak tahu, maksud kedatangan kamu itu kenapa?
Kamu memiliki masalah apa, nak? Saya bingung Pak, setelah lulus SMA saya bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Oh, jadi di sini kamu bingung antara pada saat lulus SMA mau melanjutkan kuliah atau bekerja. Jadi sebenarnya permasalahan kamu itu apa? Begini Pak, sebenarnya orang tua saya itu menyuruh saya untuk melanjutkan kuliah, sedangkan saya memilih untuk tidak berkuliah dan ingin mencari pekerjaan Pak. Oh, terus sebenarnya pilihan orang tua kamu itu seperti apa, nak? Sebenarnya keinginan saya itu ingin bekerja Pak, tetapi saya berpikir jika saya kuliah mungkin bisa mendapatkan atau membebani kedua orang tua saya Pak. Dan saya juga mempunyai adik yang harus lebih diprioritaskan pendidikannya Pak. Jadi saya berpikir Pak, jika saya bekerja saya bisa mampu meringankan beban biaya pendidikan adik saya. Oh, seperti itu. Mungkin kalau bapak jadi kamu itu juga permasalahan yang sangat berat ya untuk kamu. Tapi bapak juga berpikir mungkin orang tua kamu itu menyuruh kamu untuk kuliah karena mereka ingin melihat kamu itu memiliki pendidikan yang bagus untuk masa depan kamu. Ya seperti yang Bapak katakan itu ada baiknya. Mungkin itu sudah yang terbaik pilihan untuk saya. Lagi pula saya harus menghargai pilihan orang tua saya, karena pilihan orang tua itu tidak pernah salah dan pastinya ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya. Iya, betul sekali. Bapak bangga kepada kamu karena kamu dapat menentukan pilihan kamu untuk masa depan kamu nanti. Lagian di umur kamu sekarang ini kamu sudah dewasa dan kamu pastinya tahu kamu bisa menentukan pilihan yang tepat untuk masa depan kamu nanti. Jadi gimana nih dengan perbincangan kita yang panjang ini? Apakah kamu dapat menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini? Jadi saya dapat menyimpulkan Pak, bahwa pilihan orang tua saya itu untuk melanjutkan jenjang perkuliahan seolah sudah yang terbaik bagi masa depan saya. Dan saya akan membuktikan kepada orang tua saya bahwa saya bisa menjalankan amanah dari kedua orang tua saya Pak. Iya, betul sekali. Kamu harus bersemangat dan bisa membuktikan kepada kedua orang tua kamu bahwa kamu bisa dan dapat membanggakannya. Jadi setelah menceritakan perasaan kamu ini, apakah kamu sudah lega? Alhamdulillah Pak, perasaan saya sudah sangat lega Pak dengan menceritakan tentang masalah saya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kamu juga nggak boleh capek ya kalau mau berkonsultasi dengan Bapak. Ketika kamu memiliki masalah, kamu datang saja ke ruangan Bapak. Baik Pak, terima kasih Pak sekali lagi Pak. Iya, sama-sama.